Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli aqab. Terutama para mukarramin, para alim wal ustaz, terus Dr. Laksono Dr. MR, Sarjana Tadi Pakar yang terhormat Bapak Ibu jajaran manajemen dan staff yang kami banggakan, dan yang kami hormati Al-Mukarram Ustaz Isi Karimah Fedi yang telah dipilih bersama kita semua. Pertama, mari kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rahmat dan karunia yang alhamdulillah hari ini kita semuanya masih bisa duduk bareng mengikuti pengajian rutin di hari Jumat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada dengan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah selalu kita nantikan syafaatnya. Bapak, Ibu, dan hadirin semuanya, pada acara yang pertama yaitu ada sambutan yang akan disampaikan oleh Dr. Laksono selaku Direktur Rumah Sakit Harapan Sejahtera. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan Allah yang telah melimpahkan rahmat, berkah dan hidayahnya sehingga bisa tidur pada Jumat pagi hari ini dalam bahasa yang salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah kita di jalan. Alhamdulillah pagi hari ini telah hadir Ustaz Karimah yang insya Allah nantinya akan memberikan sedikit sosialnya untuk kita semua. Harapannya agar ini bisa menjadi bekal kita baik untuk di dunia maupun di akhirat. Nanti mungkin saya izin minta didoakan Ustaz isi berkah rumah sakit tentang ya biar masa ini bisa terus eksis, bisa terus jalan gitu ya. Mungkin itu saja mereka selama mohon maaf lebih beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian dan selalu memberikan amal kita semua. Selanjutnya secara inti itu mulai terlaksana dan doa bersama sampaikan oleh Al-Mukarram dan Isi Karimah Fedi pada tempat dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada ma kutiba wa yakabu abadan abidin wa tasamin. Wa qalam sunnah Syekhul Islam Qutbi Da'wah wa Irsyad Fawwati Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad fi kitabih Risalah Adab Suluk Al-Murid wal Imam Syamsuddin Ad-Dahabi fi kitabih Kitabul Kabair
rahimahullah nafa'ana bihima wa bi hukumihima wa bi asrarihima bisyarain amin. Alhamdulillah kita dikumpulkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepadanya dengan mempelajari ilmunya Allah, mempelajari ilmunya Rasulullah. Insya Allah di tempat-tempat berkumpul seperti ini dalam rangka mendekatkan diri pada Allah, Allah senang insya Allah. Dan Allah ridho, Allah akan turunkan rahmatnya sehingga kalau kita meminta apa saja, insya Allah makbul. Insya Allah tempat-tempat yang seperti ini, tempat-tempat mustajab. Kita minta apa saja di tempat-tempat mendekatkan diri ke Allah, di masjid atau di majelis ta'lim, majelis ilmu atau majelis zikir, insya Allah di tempat itu mustajab. Pada kesempatan kali ini saya ingin membacakan sekelumit fasal dari risalah Adab Suluk Murid karangan Habib Abdullah bin Al-Haddad, di mana Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab ini menerangkan bagaimana caranya seseorang untuk bisa sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya biar kita ini ketika hidup hidupnya dekat ke Allah, nanti kita sampai ke tujuan kita, ke cita-cita kita, yaitu dapat ridho Allah. Nanti ketika kita meninggal di akhirat kita tidak salah. Ada cara-caranya, di antaranya yang paling utama itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu sudah mentok. Itu adalah makna dari takwa. Takwa kepada Allah. Takwa itu mengumpulkan semua kebaikan. Kita ingin urusan dunianya baik, cara satu-satunya takwa. Kita ingin terhindar dari banyak musibah, cara satu-satunya takwa. Kenapa sih orang kalau ada masalah nyari amalan-amalan kemudian suruh baca Quran segala macam? Coba kalau bertakwa, sholatnya rajin, ngaji Qurannya rajin, insya Allah masalah sudah sampai ke datang ke sebelum sampai Allah beri solusi dulu. Sebelum sampai Allah beri solusi. Gitu. Nah, takwa itu nomor satu. Kemudian Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan setelah menjalani semua perintah, menjauhi larangannya, jangan lupa untuk selalu ingat sama Allah. Zikir, zikir itu setiap saat, baik dengan lisan ataupun dengan hati. Kalau kita tidak bisa zikir dengan lisan, tidak bisa setiap saat. Allah Subhanahu wa taala, paling tidak hatinya ingat sama Allah. Yang namanya zikir itu artinya ingat. Jadi yang namanya zikir tidak harus dengan baca subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Dengan kita belajar ilmu seperti ini sudah termasuk dari zikir ke Allah. Jadi kita eling, tidak setiap saat kita dilalaikan dengan urusan-urusan kesibukan sehari-hari kita, urusan rumah, urusan dunia, dan tapi ada beberapa waktu ingat ke Allah, ini sudah zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan selalu zikir dimanapun keadaannya, kapanpun harus zikir. Setelah itu faslun dola wa idza anasta min nafsika ayyuhal murid takasulan an ta'at fatatadulan anil khairat fatudha ilaiha bizimamir rajul. Wahai teman-temanku sekalian, apabila kamu merasakan dirimu itu merasa males untuk taat, kadang kita kayak gitu, abot untuk menjalani kebaikan, ngerti ini baik tapi mau dijalani itu berat sekali. Ingin tahu ini taat, mau dijalani kok males sekali. Fakudha bizimamir rajul, maka diarahkan nafsunya dengan tali kekang harapan. Jadi kasih harapan. Ketika dikasih harapan, otomatis dia akan ikut ke kita. Bagaimana cara beri harapannya? Wa huwa an tadkur laha ma wa'adallahu bil amilin at-ta'ati bil fawzil 'azim, yaitu dengan mengingatkan nafsu apa-apa yang dijanjikan sama Allah untuk orang yang beramal taat. Jadi Allah dalam beberapa ayatnya sudah memberi stimulan. Ini loh, kalau orang bangun malam ini pahalanya, ada stimulannya. Dan Rasulullah lebih menjelaskan lagi, orang yang bangun malam nanti pahalanya seperti ini. Orang yang sedekah seperti ini. Contoh yang gampang, sedekah. Allah Subhanahu wa taala memberi stimulan, menyemangati orang yang sedekah. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah. Contoh orang-orang yang mengeluarkan di jalan Allah.
Kalimat mengeluarkan di jalan Allah ini mencakup banyak ya. Ini istilahnya gini, di jalan Allah kita mengeluarkan itu bukan hanya sedekah ke poro, bukan. Kita sedekah ke masjid, nah, karena jalan Allah itu sifatnya umum. Mengeluarkan untuk jalan Allah diantaranya Allah memerintahkan kita punya kewajiban infak kepada keluarga, kepada orang tua, kepada anak, kepada istri. Itu kan perintah Allah ya. Allah memerintahkan kita punya kewajiban infak ke anak, ke istri, ke orang tua. Ketika kita mengeluarkan infak ke istri, terkadang itu tidak niat taat Gusti Allah. Jadi kan sering aja jatan niatnya jalani perintah Gusti Allah, Pak, normal jalan aja. Pernah nggak sih ke anak jajan diniati ini perintah Gusti Allah? Pernah? Ada ini satu di ralang itu makmur, kan? Dan pernah ada Gusti Allah kan memerintah untuk kita memberi nafkah ke anak, ke istri, ke orang tua. Nah, ketika infak kita niatkan masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah. Contoh orang yang mengeluarkan di jalan Allah, di antaranya dan itu justru pahalanya lebih besar. Saya punya orang tua, setiap kali dimintai sumbangan, mesti nomor siji. Maksudnya di urutan loh. Biasanya kalau di urutan sumbangan kan nomor satu kan jadi patokan. Setelah itu nomor satu. Tapi walidi itu nasinya tidak terlalu besar, hanya beberapa tok, tidak terlalu besar. Dia itu mikir kalau kesini memang pahalanya besar, tapi ada infak yang lebih besar lagi pahalanya. Disimpan uangnya untuk infak itu. Apa itu? Ngasih anak. Ngasih anak. Jadi alhamdulillah saya jadi anaknya itu kayak dimanja. Ya Allah, orang tua saya mikirin infak yang pahalanya paling besar ke anak. Orang tua ngumpulin uang. Sebenarnya kan kalau anak sudah dewasa mau kawin, kewajibannya anak kawin. Orang tua itu tidak wajib membiayai, itu tidak wajib. Nah kalau perempuan sih gimana? Kalau perempuan sebenarnya yang wajib biayai suaminya kan, calon suami. Coba dengar, dengan Arab ngadel, pengarap, wong lanang bang kawin, PKB sih lanangnya. Wajar dia terima beres. Tapi di Jawa kan ada gitu. Di Jawa kalau menikah yang nanggung orang tua. Laki-laki juga sama. Kalau mau nikah di sana kerja sendiri. Laki-laki kerja. Kalau di sini kan orang tua yang nikahkan anak. Orang tua saya ngumpulin uang banyak-banyak. Ketika saya mau nikah, yang biayain orang tua. Sudah menikah, orang tua punya tabungan beli rumah buat anaknya. Setiap anak dikasih rumah, setiap anak dikasih rumah. Padahal kalau sodako biasa, nilainya tidak besar. Tapi giliran sodako ke anak sendiri, ke keluarga sendiri, sekalian kasih rumah berapa ratus juta, beli rumah buat anak satu, buat anak dua, buat anak tiga. Jadi tidak eman-eman kalau buat anak. Nah ini contoh orang yang mengeluarkan di jalan Allah, di antaranya juga anak, keluarga, itu pahalanya lebih besar, dikasih stimulan sama Allah. Nanti pahalanya seperti apa sih? Pahalanya masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habba, seperti satu biji ketika kita tanam, kamathali habbatin ambatat yang menumbuhkan sab'a sanabil, 7 batang, ada 7 batang. Dari satu biji menumbuhkan 7 batang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba, dari setiap batangnya itu akan tumbuh 100 biji. Jadi kita nanam 1 biji, kalau diinfakkan di jalannya Allah, itu akan tumbuh 7 batang kali 100, 700. Setelah itu Allah menambahkan wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan bagi hamba yang Allah kehendaki. Jadi bisa jadi satu biji itu tumbuh 700 yang disebutkan, bisa jadi lebih dari 700. Nah ini stimulan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini loh, kalau kita malas untuk sedekah, ingat
Ingat janji Allah, nih orang yang sedekah kasih minimal 700, bisa lebih, bisa 7 juta, bisa 7 juta lipat loh ya. Kalau kita ngasih 100 dikali 700, berarti jadinya 100 kali 700, 70.000. Kita sedekah 100 rupiah, itu minimal balasannya 70.000 kita dapat. Kita sedekah 1.000, kita dapat 700.000 minimal kita. Bisa jadi lebih, bisa jadi lebih. Itu contoh sedekah. Contoh sholat, Allah ngasih janji-janji yang lain. Jadi kalau kita malas untuk ibadah, ingat janji Allah. Oh ini, malas, ngapain sih bakti sama orang tua itu kan rewel. Kadang-kadang kita ngerasa gitu, orang tua itu suka minta sesuatu aneh-aneh. Kita sini lagi sibuk ngurusin keluarga sendiri, orang tua galuknya dipilih mana aduh. Kita perlu ngeluarin biaya ke sana, nyambangi orang tua, terus segala macam. Pokoknya kalau berat untuk melakukan birrul walidain, ingat janji-janji Allah bagi orang yang berbakti sama orang tua seperti apa saja, biar kita tambah semangat. Kita akan mendapatkan al-fawzul azim, keberuntungan besar. Wa na'imil muqim, nikmat yang selama-lamanya, rahmat dan ridwan dari Allah. Dan khulud fi fasihil jinan, dan kekal berada di surga ya Allah. Ini janji Allah. Wa idza ahsasta min nafsika mailan ilal mukhalafat, dan jika kamu merasa dirimu itu condong ingin melakukan pelanggaran, au iltifatan ila sayyi'at, atau sering noleh kepada kejelekan-kejelekan, ingin maksiat, baru dengan habisautil khauf, maka kembalikanlah nafsu dengan cambuk ketakutan. Dicambuk, bukan diarahkan lagi. Kalau tadi ingin kebaikan diarahkan, tapi kalau noleh ke maksiat, cambuk. Dengan apa? Dengan cambuk ketakutan. Wa huwa antadzakiraha wa ta'idaha bima tawa'adallahu liman asahu minal hawan wal wabal wal rizki wan nakal wa tardi wal hirman was sabari wal fusra, yaitu dengan mengingatkan nafsu. Awas nafsu, kamu ingin maksiat ya, eling dosanya. Nafsu, ingat kamu ingin maksiat zina, eling dosanya zina. Nafsu, kamu ingat ingin maksiat mencuri, ingat dosanya mencuri. Seperti itu, diingatkan terus. Seperti apa? Nanti ketika diingatkan, nafsu itu akan takut. Ya, saya tidak jadi zina. Ya, saya tidak jadi mencuri. Kenapa? Karena ingat janji Allah, janji dia, dan Allah itu la yukhlifu wa'dah. Allah itu tidak pernah mengingkari janji. Allah kalau sudah janji pasti dilakukan. Nah, kalau ada orang maksiat, pasti disiksa sama Allah. Kalau tidak disiksa berarti Gusti Allah sudah bijaksana dong. Allah itu maha bijaksana. Ada orang siksa atau ada orang maksiat akan dibalas sesuai amalnya. Ada orang taat akan dibalas sesuai amalnya. Makanya saya bawa dua kitab. Satu kitab intinya ada Risalatul Murid. Yang kedua kitab Kabair. Kabair ini jamaknya kabiroh, dosa besar. Dalam kitab ini Imam Zahabi mengumpulkan dosa-dosa besar yang perlu kita hindari. Dosa apa saja yang perlu dari sama kita. Di antaranya, mungkin tidak bisa disebutkan semuanya, hanya sebagian. Di antaranya masalah sholat. Sholat kita kan tahu wajib. Selain wajib, dosanya ini berat banget. Di sini dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sampai harta kalian, janganlah sampai anak-anak kalian melalaikan kalian dari ingat ke Gusti Allah, melalaikan kalian dari sholat. Jangan sampai ngurus anak sampai orang sembahyang. Kadang ibu itu lebih sibuk ngurus anak, akhirnya orang sembahyang. Jangan. Kemudian jangan sampai gara-gara urusan harta sampai tidak sholat. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan maka mereka adalah orang yang merugi. Di ayat yang lain Allah menyebutkan
Wailun lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Loh, tadi katanya suruh sholat, sekarang orang yang sholat dibilang celaka. Wail itu artinya celaka. Ada yang mengatakan wail itu adalah nama untuk satu tempat di neraka jahanam. Di neraka jahanam itu luas. Ada satu tempat namanya wail. Di neraka jahanam namanya wail. Wail atau celaka bagi orang yang sholat. Orang sholat itu celaka. Tapi ada tambahannya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka yang dalam sholatnya itu lalai, lupa. Nah, lalai di sini maksudnya sampai keluar dari waktunya, mereka belum sholat. Sudah zuhur, tidak sholat, sibuk sampai keluar waktu zuhur, baru sholat zuhur. Jadi sholat zuhurnya di waktu asar. Giliran sholat asar sibuk, sholat asarnya di waktu maghrib. Maghrib sibuk, sholat maghribnya di waktu isya. Orang yang seperti ini dapat neraka wail. Wail bagi orang yang sholatnya itu sampai lupa mengakhirkan dari waktunya. Padahal ini sudah sholat. Jadi orang yang sudah istrinya habis sholat kodok. Kalau kita tidak sholat, ketinggalan waktunya, maka kita wajib kodok. Kodok itu bahasa Arab. Arti bahasa Indonesianya bayar, sholat bayar. Jadi dengan dia utang, wajib bayar. Sholat belum dikerjakan, maka wajib kodok, wajib bayar. Tapi jangan ada perspektif, ada pemahaman bahwa hari aku utang bayar terus berarti lunas, terus nol. Bukan seperti itu. Jadi kalau kita tidak sholat kemudian sampai keluar dari waktunya dan kita kodok, bukan terus lunas, tidak, tapi kita masih dosa. Sudah dikodok kan sudah bayar, jangan masih dosa. Iya, apa mana hari orang bayar. Contoh, ada orang ngutang ke jenengan duit 1 juta, itu kan besar, ngutang 1 juta. Jadi insya Allah bulan depan bayar. Ternyata bulan depan orang langsung bayar. Ditunda 6 bulan, jadi 1 tahun 6 bulan, 1,5 tahun baru bayar. Lunas 1 juta. Kira-kira jenengan isi mangkel loh. Jadi ini 1 bulan ternyata suwe tahun setengah baru bayar. Bayar lunas 1 juta. Tapi kan karena menunda-nunda kan akhirnya jenengan mangkel kan bayarnya. Syukur-syukur tapi karena bayarnya suwe gitu kan. Walaupun lunas, tapi masih ada rasa dongkol. Jadi kalau kita sholat kemudian tidak tepat waktu, akhirnya kita kodok, itu Allah masih marah. Allah masih marah ngasih neraka wel untuk kalian. Wel itu seperti apa sifatnya? Wagila bahwa di jahannam. Well adalah suatu tempat di neraka jahanam. Langsung fihi jibal dunia ladabat dari harbi. Seandainya gunung-gunung yang ada di dunia itu digerakkan menuju ke well, itu gunungnya yang keras, yang tinggi, yang besar, itu akan hancur dan lumer saking panasnya neraka well. Gunung Selamat di Gede Daya Karet, seandainya didekatkan ke well, langsung hancur gara-gara panasnya. Apalagi orang yang mengkodok sholat yang ketinggalan, itu masukkan ke well, lebih panas dari jahanam. Well ini lebih parah lagi. Nah, kalau kita malas untuk sholat, ingatkan ayat ini, wailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Eling, nanti masuk ke situ kita tidak bisa apa-apa di neraka. Itu neraka well bagi orang yang sudah mengkodok. Akhirnya kita usah kodok, orang usah sembahyang, sekarang ketinggalannya udah bayar. Kalau orang yang kodok saja wis bayar baik disiksa, apa maning sing ora belum bayar, wis orang sembahyang, orang kodok. Nah, maka harus ingat-ingat sudah berapa kali kita meninggalkan sholat,
bilang eling kayak pirang salatan harus kita kodok dari sekarang daripada nanti istilahnya siksaannya lebih besar. Itu yang ada di kitab ini diantara itu. Bahkan sholat itu bisa mengeluarkan kita dari Islam karena hadis-hadisnya banyak kuat mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalat. Kata Rasulullah, perjanjian antara kita dengan mereka itu adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir, kata Rasul. Maka yang membedakan muslim dengan non-muslim itu adalah sholat. Kalau tidak sholat, sudah. Ada mazhab yang mengatakan kalau kita kan mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu orang yang tidak sholat tetap mungkin, tapi dosanya besar. Di mazhab yang lain orang yang tidak sholat itu non-muslim langsung. Tahu gitu? Itu satu. Ada lagi terkait dengan sholat masalah kalau kita sholat itu kalau bisa di masjid bukan ini dulu tuh. Kalau di masjid susah. Saya sendiri juga ada mau sholat di musola di masjid itu susah. Iya kan? Itu kejauhan. Ini aja ada hadis. Sabata anhu sallallahu alaihi wasallam anil gola asyadun nas sarifatan alladhi yasrik min sholati. Paling parahnya orang mencuri. Orang mencuri itu banyak. Mencuri duit, mencuri hak, mencuri waktu, mencuri banyak. Paling parahnya orang mencuri itu bukan mencuri duit. Tadi apa? Asyadun nas sarifatan alladhi yasrik min sholati, itu orang yang mencuri dalam sholatnya. Sholat mendekatkan diri Allah masih dicuri. Jadi gendeng-gendengnya orang yang curi. Sholat itu Allah dicuri sholatnya. Seperti apa orang yang mencuri sholatnya? Gila. Wa kaifa yasrik sholati. Gimana mungkin sholat bisa dicuri ya Rasul? Wala la yatimu ru'aha wala qira'ah fiha. Itu orang yang tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya, tidak menyempurnakan bacaannya. Jadi orang ini orang yang kalau ruku sedelatok langsung menyang. Orang yang sujud sedelatok langsung menyang. Orang yang baca Fatihah pakai durung lengkap wis ruku. Ini orang yang mencuri dalam sholatnya. Ini orang yang paling parah mencuri. Orang yang mencuri dalam sholat. Makanya ada orang datang ke masjid kemudian sholat, keluar izin ke Rasulullah, ya Rasulullah saya tidak izin sama Rasulullah, disuruh sama Rasulullah irji, nanti baiklah fasoli sholatlah, pak inna kalau sholat kamu itu sholat, kok belum sholat, nurut ya, kembali sholat lagi, setelah sholat mau pulang izin lagi ke Rasul, irji kata Rasul, balik fasoli sholatlah, pak inna kalau sholat kamu itu sholat. Salat lagi kedua kalinya, ketiga kalinya digituin lagi, salat lagi. Setelah ketiga kalinya masih digituin lagi. Akhirnya sahabat ini bertanya ke Rasulullah, memang bagaimana sih Rasul caranya salat? Katanya Rasulullah, kalau kamu ruku harus tumak nina. Ada rukunya sedalam, ruku harus tumak nina, sujud harus tumak nina, duduk antara dua sujud harus tumak nina, iktidal harus tumak nina. Makanya tumak nina itu hukumnya wajib, rukun dari rukunnya sholat. Kalau tidak tumak nina, tidak sah sholat. Nah, dalam thariqah bidannya, bahkan sholatnya itu harus lebih panjang daripada umumnya. Kalau ruku tidak boleh cuma subhanallah, 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 itu tidak boleh. Tapi harus agak panjang. Subhanallah, lebih hati bacaannya yang telah subhanallah. Makanya mereka rukuknya agak lama, sujudnya agak lama, iktidalnya agak lama, sholatnya agak lama. Ini orang yang mencuri sholat, itu sholat. Ada lagi, apa lagi? Dosa yang berikutnya adalah sihir. Sihir itu apa sih ya?
santet. Sihir itu macamnya banyak. Sihir itu sihir ini termasuk dosa besar. Bukan hanya besar. Di sini dikatakan al-kabiratu tsalitsah, dosa besar yang ketiga adalah sihir. Kenapa dosa besar? Li'anna sihir la budda wa an yakfur. Karena sihir itu pasti orang yang melakukan sihir akan menjadi kafir. Nah, jadi jangan dianggap remeh, jangan dianggap lah, ya kan paling dosa biasa, bukan dosa besar biasa, tapi bisa jadi kafir. Dalilnya ayat Quran, walakinna syayatin, akan tetapi setan kafaru, mereka mengajak kafir, yu'allimunan nasa sihra. Setan itu mengajari manusia sihir. Jadi tujuan setan ngajari ke manusia sihir, tujuannya biar manusianya jadi kafir, bukan dosa jadi kafir. Di ayat yang lain pernah dengar ada cerita Harut dan Marut. Harut dan Marut itu malaikat yang diutus sama Allah untuk ngajari sihir pertama kali. Dalam Al-Baqarah dikatakan wa ma yu'allimani min ahadin. Tidaklah Harut dan Marut mengajari seorang pun hatta yaqula, sampai mereka berkata pada orang yang diajari ini, innama nahnu fitnah fala takfur. Kita ini fitnah, kamu jangan sampai kafir. Gara-gara belajar sihir ini jangan sampai kafir. Intinya sihir itu bisa menyebabkan kekafiran. Ya, sekarang sihir itu apa? Sihir itu jenisnya banyak sekali. Di antaranya tahdibul mar'i. Mana? Nih, saya sebutkan sedikit-sedikit. Wa may turuna annahul kufur. Mereka enggak merasa bahwa itu adalah kufur. Fa yaquluna fi ta'lim simya wa amilaha. Ada orang yang belajar kimia. Kimia itu apa? Kimia itu merubah sesuatu ke benda yang lain. Contoh, bukan sulap. Kalau sulap bendanya udah berubah, sulap ya. Kalau sulap bendanya udah berubah, cuma kita dialihkan perhatiannya pakai trik. Kalau ini udah asli bendanya berubah, namanya kimia. Contoh, punten kan, tisu ya, kan terbuat dari kertas ya. Kalau orang belajar sihir itu madahnya sendiri, materi si kertasnya ini sendiri akan sulap sama dia berubah jadi benda lain. Bisa jadi duit, asli duit, bukan mata kita yang dialihkan ke sana, bukan, kertasnya asli jadi duit. Ada yang seperti itu. Ngandel orang ngandel, orang tahu gitu kan. Tapi ada ilmu yang seperti itu. Kertas itu diambil dan mungkin jadi duit. Itu sihir. Ada yang bilang katanya pakai kode, atau pokoknya penjelasannya macam-macam. Intinya merubah satu benda ke benda yang lain asli berubah. Itu ya. Ada yang ngomong katanya itu ada kodenya menjadi uang di bank terus ditukar dengan ini. Ada yang kayak gitu. Terus mungkin simnya itu termasuk jenisnya sihir. Ada lagi akbir rajul an zaujati, mengikatnya seorang laki-laki kepada istrinya. Jadi takut istrinya selingkuh atau apa, istrinya akhirnya bikin cinta banget sama suaminya. Pakai macam-macam kasus. Bukan, katanya dulu naudzubillah di antara jenis sihir itu sihir sampai dosa besar banget ya. Katanya kan laki-laki kan biasanya ngopi kan warna hitam. Terus baunya kan kuat. Itu katanya di antara sihir bola alfa dan ilmu itu yang bayar. Ilmu pakai darah headnya si istri ditetesin setetes ke kopi dan diminumin suaminya akan jatuh cinta istrinya dan sudah lepas. Tidak tahu dia kan ada katanya kayak gitu, itu termasuk jadi sihir. Sebenarnya bukan hanya istri, laki-laki juga kalau ngemat bojone itu termasuk sihir. Wa fi mahabbati rajulil mar'ah wa bughdiha lahu. Ada lagi
jenisnya sihir, laki-laki membuat seorang perempuan jatuh cinta pada dia, tapi ini secara umum, bukan istri, bukan suaminya. Wong liya sing durung dadi apa-apa dikemat jadi seneng. Itu jelas termasuk sihir. Kalau itu sihir paling kuat, sihir paling kuat gitu. Tapi ada yang kayak gitu, ada juga bapak senangnya luar biasa, ada banyak. Kemarin aja murid saya dihancurkan, mamanya kan harus tinggal bapaknya, mamanya tolong TikTok kawin, mamanya jalur kawin, ternyata mamanya kayak kena sihir kayak gitu. Jadi kayak udah dia ada serangan ini itu segala macam. Dipikir bisa sih mama nekot sampai di sini gue dikalap apa nih ya? Anak udah bisa gede, alias gede. Berarti kan tua. Kalap apa nih? Bisa orang dan usaha lagi para laris. Berarti apa? Oh, dan ayu nih ya, kalau suara orang dari duit, tapi dia si ayu, makanya di kemar gitu. Itu diantara jenis-jenisnya sihir. Ada lagi sihir yang menggunakan kalimat-kalimat yang tidak kita ketahui. Kadang kita itu pengen sesuatu, akhirnya ngamalin amalan, bacaan, yang bacaan itu kita tidak tahu artinya. Hati-hati yang seperti itu sihir. Nah, ada hadis yang mengatakan ar-roki wat tamail wat tiwala sirkun sirik rukyah, kemudian jimat, watiwalah dan tiwalah ini syirik hukumnya. Rukyah itu syirik. Nanti akan kita jelaskan rukyah bagaimana yang syirik. Watamaim, tamaim itu apa? Jamku tamimah. Wajah farozat wahurus yu'alli tuhal ala anfusihim wa auladihim wa dawahim yas'amuna annaha tarudul ain. Tamaim itu adalah jimat, bahasa simpelnya jimat. Yang mereka yakin dengan jimat ini bisa menghindarkan bahaya. Kadang ada orang datang ke kiai minta dibuatin jimat, saya dikasih jimat. Biar apa? Biar kalau dibacok gak mempan. Asli dikasih jimat dibacok gak mempan, benar asli. Tapi istilahnya jimat itu termasuk kafir karena dia itu memanfaatkan kekuatan-kekuatan mana dan orang yang pakai jimat yakin bahwa jimat inilah yang bisa menyelamatkan dia, jimat inilah yang bisa menghindarkan bahaya. Itu tidak boleh. Yang boleh itu apa? Yang boleh seperti yang dikatakan para ulama, diantaranya menulis Bismillah 313 atau berapa? 113 kali di awal bulan Muharram, nanti dibawa. Ini bukan jimat, istilahnya apa? Ini wasilah. Bolehlah katakan jimat, tapi niatnya beda. Niatnya beda. Kita bawa ini sekedar wasilah. Allah yang melindungi kita lewat perantara Bismillah ini. Bukan seperti jimat-jimat yang orang tahu. Pokoknya jimat sih bisa nyelamatkan aku. Yang itu yang tidak boleh, syirik gitu. Kalau meyakini jimatnya yang bisa menyelamatkan itu syirik. Buat tiwalah, begitu juga tiwalah. Tiwalah itu apa? Tahdibul mar'ah ila zawjiha wa ja'lu dzalika syirik. Tiwalah itu melet seorang biar senang sama orang lain, melet apa? Melet. Jadi sama seperti kalau mancing ya, kalau mancing kan butuh pelet ya, pelet. Nanti kan dapat ikan, kasih pelet. Ini juga kasih pelet. Ini termasuk bagian dari syirik, membuat seseorang cinta kepada kita atau membenci kita, itu juga syirik. Kadang suami istri sudah akur, sudah nikmat, orang nggak senang, akhirnya dibikin ribut biar nanti cerai. Ada yang seperti itu. Ada orang ya suami istri alhamdulillah sukses,
Kemudian suaminya ini orangnya baik, suaminya baik terus. Setiap kali ada orang lain minta sumbangan, pinjam dulu 100, kasih, kasih. Dikasih terus. Suatu saat istrinya itu ngomong, aja di sini terus siapa mau tuman. Akhirnya orang di sini gara-gara ada dipinjemnya marah sama istrinya. Oh, gara-gara bojone dia akhirnya dipelet, disihir biar suami istri itu ribut. Kalau dari ribut pisah, jadi kan dia bisa manfaatin si suami. Minjem boleh. Pelit gara-gara si bojone dia pelit. Akhirnya dibikin ribut. Ada yang seperti itu. Masih keluarga sama saya korban. Tapi alhamdulillah bentengnya kuat. Walhasil itu diantaranya lagi adalah ruqyah. Ruqyah itu termasuk sihir. Ruqyah yang bagaimana? Ruqyah yang menggunakan kalimat-kalimat majzulah, kalimat-kalimat yang kita tidak tahu apa. Ruqyah itu artinya baca ya. Kan banyak di ruqyah. Kalau ruqyahnya dengan ayat Quran itu tidak masalah. Ruqyah dengan ayat Al-Quran buktinya ada dalil-dalilnya. Ada sahabat datang ke satu tempat, ternyata di situ minta disambut sebagai tamu, tidak mau nyambut mereka. Orang desanya tidak mau nyambut. Akhirnya di situ ada kejadian kepala desanya punya anak perempuannya sakit, tidak ada yang bisa nyembuhin. Karena tidak ada yang bisa nyembuhin, kasih sayembara. Siapa yang bisa menyembuhkan anaknya kepala desa, maka dikasih, kalau tidak salah, kambing 100 ekor. 100 ekor kan memang yang besar, banyak. Karena ada sayembara itu, para sahabat mampir ke situ. Disambut jadi tamu tidak boleh. Sudah, saya nyoba sayembaranya. Diobatin pakai apa? Baca Al-Fatihah. Di air, baca Fatihah. Di ruqyah airnya diminumin, sembuh anaknya. Habis itu dapat kambing banyak. Sebagian disembelih dimakan sama para sahabat karena mereka lapar makan. Sebagian sahabat yang lain ragu, ini boleh kan kita makan hasilnya Al-Quran? Masa Al-Quran dijual? Al-Quran dibaca di air, kasih dapat kambing. Seakan-akan saya ngedol Quran. Oh dia mau ngedol Quran. Hasilnya kalau orang sebagian tidak mau makan, sebagian tetap makan. Nyampe pulang ke Madinah, diceritakan ke Rasulullah. Kata Rasulullah, mana dagingnya? Ditanya mana dagingnya? Mau saya makan. Itu menunjukkan bahwa boleh kita menjual jasa, ngajarin Quran atau membacakan Al-Quran, kemudian kita ngambil upahnya itu boleh. Makanya kan ada nyewa potongan Quran, ada hafid Quran di dalam kita baca satu Quran, kemudian kita kasih upah gitu kan ya. Itu halal karena dalilnya ada. Contoh ruqyah yang dibolehkan ruqyah dengan Al-Quran. Ada lagi ruqyah dengan doa-doa. Nabi sendiri yang pernah ruqyah. Nabi pernah meruqyah Hasan dan Husain dengan doa a'udzubika bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Ini ruqyah yang didoakan oleh Nabi kepadanya. Jadi ta'awud dengan lafaz khusus ini ruqyah. Jadi Nabi juga pernah meruqyah. Jadi ruqyah yang dari doa-doa Nabi ataupun dari Al-Quran itu bukan termasuk sihir. Tapi kalau yang tadi disebutkan dengan kalimat yang tidak tahu atau segala macam, amit-amit ya, jangan sampai kita melakukan sihir dengan anggapan bahwa itu paling dosa. Soalnya sekarang ini banyak hidup susah, akhirnya belajar sihir pakai pesugihan tuyuleng. Jadi orang tua saya ingun-ingunan. Hati-hati ya. Jadi kan dikatakan ngiranya dosa besar padahal itu kafir. Saya tahu auranya belum.
Ada jadi kan kita udah duduk tuyul mati gak bosan tuyul. Ada orang tua saya manggil kang pijet di upload yo balik. Ada kan wis wae pijet manik manggil lagi kang pijet di upload lagi. Ketiga kalinya di upload lagi. Keempat kalinya curhat tukang pijet teh. Bu, sampai sebenarnya kayak upload ke jadi itu mungkin takon-takon di sini Mira. Ceritanya ke Mira, iya. Upload tak banyak aku itu beberapa kali aja bujurnya takon, tukang pijetnya takon. Pak, sampai ke Mira sih pijetnya kan? Lalu Mira sih pertama di upload isinya kosong. Jadi upload kosong kan bingung. Apa salah upload ya? Jadi salah upload ya jadi upload kosong tidak ya. Barang yang kedua dibuka isinya 50.000. Barang yang ketiga isinya 100.000. Kemudian nanti takut. Masya Allah sudah Pak. Anak itu setiap kali dengan pijet, anak kasih 200. Jadi 200 dan yang pertama 200 diambil semua. 200 yang kedua disisain 50.000 masih kawir. 200 yang ketiga masih disisain 100.000. Habis itu yang tukang pijet dia itu juga pinter kayak gitu. Pulang ke rumah diteliti sama dia. Oh iya, kasihan yang punya rumah itu. Jadi korban terus, ambil terus. Sampai tuyulnya itu ngikut ke tukang pijetnya ke rumahnya dia. Tapi kesana, aku diikuti sampai rumah. Kadang kayak gitu. Kalau ada jangan sampai lah ada. Ternyata kayak gitu bukan hanya di keluarga saya, di sekolahan saya juga pernah. Saya sekolah guru-guru nih, pada hilang anak saya ketemu, anak status, pada hilang. Tapi kan hilang memang gak bela, kasih cerita. Barang cerita orang siji, aku ya hilang cerita apa? Cerita. Oh berarti tak kau kenal mana sabarane kayak hoti boh, adine kayak Eros. Dari ini kayak hoti soalnya anak nuntun. Berarti tunggu apa? Apa muridnya nanti nonton? Apa gurunya? Apa tukang kebune nonton? Atas nonton gak balik sekolah. Jadi tuyul itu dituntut aneh ya. Yang jaga deh. Jadi jangan sampai lah ada di antara kita melakukan dosa-dosa itu ya. Semoga kita semuanya dihindari dari dosa-dosa seperti itu, biar kita campur hatinya, jauh itu semuanya. Kita susah hidupnya, sabar nikmati aja yang ada. Insya Allah kalau kita jadi orang di akhirat kita selama-lamanya akan bahagia. Buat apa? Nyari kebahagiaan sesaat ya nanti di akhirat jadinya kafir. Mungkin itu saja dari kami. Barangkali aja bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya terkait takwa ya. Ada di atasnya, ada larangannya. Nah, kalau misalkan kita sudah tahu larangan-larangan atau orang lain, terus kita melakukan juga peraturan dari takwanya tersebut, kan ya sholat. Jadi lakukan juga ya, lakukan yang harus kan menjauhi, tapi lakukan juga kayak gitu. Yang masih kalau kayak gitu berarti belum takwa. Itu kan sepaket. Banyak ya. Kalau seperti itu katanya harus melakukan. Ya di yang maksiat itu maksiat aja kan ya. Itu maksiat.
merugikan mendolimi orang lain, itu kan maksiat juga. Allah kan kelarang. Nah, jadi kalimat menjauhi larangan sejauh larangan sejauh itu banyak sekali. Kalau kita melakukan satu, berarti kita di dalam hal itu kita tidak bertakwa. Artinya nanti juga Allah Subhanahu Wa Taala kan itu maha bijaksana. Maha bijaksana. Allah itu diantaranya membuat adanya timbangan amal. Enggak menjadikan rajin sholat seperti apa, dengan juga rajin mukhalafat, rajin melanggar seperti apa, ini kan bisa. Makanya Rasulullah pernah dalam hadisnya menyatakan, nanya ke sahabat, atadruna manil muflis? Kata Rasulullah, kalian tahu tidak siapa itu orang yang rugi? Kira-kira wong sing rugi, wong sing bangkrut kayak apa? Ya sih dunianya entek, rugi wong bangkrut. Akhirnya sahabat ngomong, al-muflis man la dirham lahu wala mata'ah. Orang yang rugi, orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya duit, yang tidak punya harta benda. Itu kan wajar lah. Definisi rugi menurut kita itu kayak gitu. Akhirnya dijawab sama Rasul, al-muflis man, orang yang rugi itu adalah orang yang jahat, yang datang di sholat ini dengan pahala sholatnya, wasiat ini dengan pahala puasanya. Jadi dia itu taat, perintah Allah dilaksanakan semua, sholat, puasa itu dilakukan semuanya. Tapi wakot syakama hada, wakot gorobama hada, wakot akalamala hada. Tapi dia juga rajin maksiat. Dia itu rajin mengumpat orang lain, ngomongi wong dia. Dia itu juga rajin mengambil harta orang lain. Harta wong dia itu haknya diambil. Dia rajin wa akalamala hada, mengambil harta orang lain. Doro bahada, mukul orang lain, menganiaya orang lain. Saat itu kata Rasulullah, nanti kebaikan yang dia dapat banyak pahala sholat itu akan diambil, dikasihkan kepada orang yang dianiaya. Ada orang pernah dimarahi sama dia di dunia, kan sakit hati dia. Nanti di akhirat pahalanya ini akan dikasihkan sampai orang ini ridho. Cukup kan ini? Belum cukup, ambilin lagi. Cukup, ya udah cukup, saya ridho, pas pergi. Nanti datang orang kedua, akalamala hada, hartanya orang ini diambil sama orang yang rajin belajar, maka pahalanya dikasihkan. Sampai kalau pahalanya habis, ini tadinya mau jadi orang kaya raya ini, habis pahalanya. Habis masih datang orang lagi menuntut dia, maka dibalikin. Sudah, tidak ada yang mau dikasih kan, tidak ada yang mau dikasih. Akhirnya dosa-dosanya orang ini yang dianiaya itu diambil, dikasihkan ke sini. Ini ruginya rugi 2 kali lipat. Hartanya habis, pahalanya habis, dapat dosa orang lain. Makanya kalau dua-duanya jalan, itu nanti ditimbang, analisa. Yang mana nih? Ada lagi mana? Oh cukup. Monggo ibu-ibu, bapak, barangkali ada pertanyaan. Ada orang Kalau sih masalah yang menimpa kita, ya, saya pernah dapat jangan cara umum pengajian dari Habib Syekh Baharun. Habib Syekh itu ngomong sebenarnya masalah hidup kita itu terjadi karena kita ini banyak maksiat. Ya kadang kita kan merasa kayaknya aku rajin ibadah deh, gini deh. Nah, kita kan kadang nggak tahu Pak. Maksudnya mungkin pergaulan kita terhadap istri, perngasahan kita biasa, kita sakit hati. Atau kita ketika ngobrol sama mertua, perngasahan kita juga biasa. Ternyata mertua sakit hati, kan? Itu kan salah satu pundi-pundi dosa. Karena pundi-pundi dosa itu akhirnya ibarat
kotoran ada di satu tempat, otomatis akan dihinggapi lalat. Jadi lalat itu adalah cobaan. Cobaan itu datang kalau ada dosanya. Nah, fokuslah untuk mencari ampunan Gusti Allah, mencari ampunan dengan rajin ibadah, dengan apa. Kalau dapat ampunan Gusti Allah, kotorannya sudah hilang, dengan sendirinya lalat itu tidak bakalan nempel ke situ. Jadi ujian itu akan hilang dengan sendirinya kalau dosa-dosa kita. Makanya perlu kita telaah lagi. Apa jangan-jangan aku taruh bojo kurang eman? Apakah aku taruh mertua kurang apa? Saya pernah dengar cerita dari saya punya abah. Abah saya cerita ada satu kiai, dia itu soleh luar biasa. Setiap hari mimpikan dengan Muhammad. Masya Allah, tiap hari mimpi itu. Suatu saat dia tidak pernah mimpi Nabi. Lama tidak mimpi, akhirnya dia orang itu kalau biasa dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul, itu rasa nikmatnya luar biasa sampai kayak ketagihan. Sekali tidak dapat rasanya tersiksa. Dan ketemu Nabi satu hari tersiksa. Siksaannya itu lebih daripada dipukul, lebih gak enak lah gitu. Jadi dia tuh sumpah gak ketemu Nabi. Akhirnya kita tanya ke orang pintar, kiai ini tanya ke orang pintar yang lain, tanya ke kiai yang lain. Kira-kira sebabnya apa? Oh saya tidak bisa ketemu ini. Akhirnya dikasih tahu, coba kamu telah ahli negeri. Kira-kira kamu pernah mendolimi siapa? Kamu pernah mengurangkan siapa? Pikir-pikir, ternyata tidak nemu kecuali satu. Apa itu? Maaf. Kalau hubungan suami istri itu suaminya sing penting aku metu. Para pernah memperhatikan si istri tidak pernah. Jadi sing penting aku puas wis. Istri pan orang itu urusan. Gara-gara hal yang sepele seperti itu menurut kita, itu kan juga akhirnya jadi menyakiti istri. Itu akhirnya timbul ada Rasulullah tidak pernah mampir. Mungkin gara-gara hal-hal yang sepele seperti itu, kita akhirnya ada masalah. Tapi secara umum, ada kotoran. Kita berusaha dapat maghfirah Allah biar kotorannya hilang, lalat otomatis ada. Itu secara umum. Tapi kalau bisa ditambah dengan baca amalan-amalan saja sudah. Kalau kita tidak luar, karena kita punya guru Habib Segaf Baharun, Habib Segaf dapat bicara langsung dari Nabi Muhammad dalam mimpi, dikasih sholawat busyra. Jadi Habib Segaf itu ngomong ke murid-muridnya, kalau kamu ada masalah, apapun masalahnya, baca sholawat busyra. Sholawat busyra terus itu banyak sekali mujarab. Kita kalau punya masalah baca sholawat busyra. Mungkin sabab wasilah sholawat busyra, kotorannya dihilangkan sama Allah. Jadi lalatnya hilang. Semoga saya jawab. Misalnya bagaimana misalnya, nah atau mungkin saya dengan sedikit karena ada masalah ya, apa bagaimana Ya dicari tahu. kalau secara ekstrim memang kalau beberapa Ya itu kan istilah kan bahasa goib ya, bahasa goib kita tidak tahu aslinya seperti apa. Tapi kata juga seperti itu. Bisa jadi ada lagi cerita. Ini kalau kotorannya ini sudah jelas, artinya kotorannya ini mukhalafat, pelanggaran yang wajib ditinggalkan. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka harus balas dengan kekuasaannya, dengan tangannya. Kalau tidak mampu maka dengan mulutnya. Kalau tidak mampu maka dengan hatinya. Kan menunjukkan bahwa kalau kita melihat kemungkaran, kesalahan, itu kita wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Ada kemungkaran kita wajib melarang, jangan.
Ada orang tidak melakukan kebaikan, kita wajib memerintahkan, ayo sembahyang, ayo puasa. Itu kewajiban kita, amar ma'ruf nahi munkar. Ada satu cerita di satu desa waktu zamannya Nabi siapa itu Ashabu Sabti, orang-orang penduduk hari Sabtu. Dia itu kebanyakan satu penduduk, satu Korea, satu desa, penghasilannya itu nelayan di di laut. Yang namanya nelayan kan benar-benar tawakal ke Gusti Allah. Kadang ikannya banyak, kadang ikannya sedikit. Nah, bernelayan ke sana terus diperhatikan ikan itu banyak ketika di satu. Padahal nabinya yang diutus ke kampung itu memerintahkan mereka untuk menyembah Gusti Allah harinya khusus hari Sabtu. Jadi dilema antara mengikuti perintah Nabi ibadah hari Sabtu atau mencari nafkah. Ikannya banyaknya hari Sabtu. Dari situ akhirnya ada larangan dari nabinya tidak boleh pergi ke laut hari Sabtu. Larangan, jelas larangan. Tidak boleh pergi ke laut hari Sabtu. Menanggapi perintah itu, larangan itu terbagi jadi 3 kelompok. Kelompok pertama, gak ngurus, kita tetap mau pergi hari Sabtu, nelayan tetap pergi ke sana, Sabtu tetap nangkep ikan. Yang kedua, pakai tipu daya, hari Sabtu dan berangkat, tapi hari Jumatnya sudah masang jaring-jaring, pasang jaring-jaring. Hari Jumat, hari Sabtunya tidak pergi. Nanti hari Ahadnya, di minggunya, tinggal nelayan ambil top hasilnya. Yang kelompok ketiga nurut sama nabinya, jelas gak ngasih jaring, gak apa segala macam. Dan Sabtu dan nelayan dan benar tawakal. Lah akhirnya karena ada perbedaan pendapat itu, sebagian orang yang nurut sama nabinya takut ditimpakan azab ke desa itu. Mereka pergi dari desa, daripada di situ nanti diazab sama Allah, takut kena pergi. Nah, sebagian yang lain dia merasa harus nggak, tapi juga mau ngomong, mau memerintahkan aja pergi hari Sabtu, orang wani juga ngelarang orang wani, ya bendi, akhirnya tutup di situ, ditimpakan azab sama Allah di desa itu, kena semua. Orang yang pergi hari Sabtu, orang yang tidak mau amar ma'ruf nahi munkar, tapi tidak mengerjakan juga tetap kena. Yang selamat itu orang yang. Nah, maksudnya dari cerita itu terkait dengan kalau ada musibah terkena semua, ada musibah terkena semua. Apa jangan-jangan ada pelanggaran yang harusnya kita ini amar ma'ruf nahi munkar, tapi kita belum lakukan. Mungkin ada. Akhirnya Allah ngasih musibah kena semuanya. Seandainya anak kita tidak sholat, ya. Harusnya kan kita melarang, bangun, bayang. Orang bayang, pukul bapak. Kok didiam. Akhirnya Allah marah, kasih musibah sekeluarga kita semuanya. Gara-gara ada kemungkaran tidak mau dicegah. Anaknya orang sembahyang, orang gelap dicegah. Kena semua musibah, yang satu keluarga kena. Apa mungkin ini seperti contoh? Ada mungkin yang seperti itu. Kita tinggal telah sendiri. Kira-kira apa sih ya? Yang keluarganya aku bisa disampaikan sambil baca sholat usyro terus yang dikasih ilham sama Allah dan tapi semua kita bukan hanya dengan Pak, semuanya ini sih ada masalah. Ada masalah siji, ada masalah 10, katon sing rai sulit. Kemarin pas lagi reuni datang ke Habib Segaf, alumni di banyak dari Pontianak dari mana? Di ledek itu di muka sulit, muka banyak utang, muka di kasar jadi muka banyak utang, jadi muka banyak utang. Tapi di terakhirnya kata juga sabar,
Rezekinya memang kayak susah. Tapi nanti kita kalau sabar di akhirat enak. Semoga kita ini sudah dan doanya. Nanti kita bareng-bareng baca sholawat Fatih. Sholawat Fatih Abu ya Soleh itu selalu kalau doa dengan sholawat Fatih, insya Allah jadi solusi semua. Sholawat itu luar biasa. Sholawat Fatih, sholawat kita baca sholawat Fatih sekali saja sama Subhanallah berbeda sampai. Monggo bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian yang menjadi manfaat bagi kita semua. Kami selalu membaca apabila ada yang kurang berkenan mungkin pengajian hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.